Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الطلبة عزني الله وإياكم جميعا. ثبت عن جابر بن نفير يقول كانوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقوا بعضهم لبعض يوم العيد يقول تقبل الله منا ومنكم. فأقول بداية تقبل الله منا ومنكم. Para santri yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam tentang satu kepastian pertanggungjawaban manusia di hari akhir. Allah mengatakan wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, dan setiap manusia akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan farda, sendirian. Maka seharusnya setiap muslim, setiap manusia, bahkan setiap hamba Allah Subhanahu wa taala itu, terlebih lagi antum tullabul ilm, lebih perhatian dan lebih bijak lagi dalam memilih teman hidup, baik itu di pesantren atau ketika di rumah, karena teman antum yang hari ini mengatakan teman setia atau sahabat sejati, kira-kira ini antum yang punya sahabat sejati yang di pondok temenan, kalau main bareng, makan bareng, kemana-mana bareng, sampai rumah masih buka bersama. Bayangin, di pondok udah 6 bulan bareng, begitu Ramadan pulang ke rumah buka bersama sama teman pondok lagi, teman sejati sekali. Teman yang antum anggap sejati ini, kalau antum mati dia mau nemenin nggak kira-kira? Anda nggak? Ustaz, saya mau duduk di kuburan aja. Kenapa? Karena ini teman sejati anak kalau buka bersama sama dia terus. Ada? Nggak ada. 5 menit, 10 menit, ada yang setengah jam, nggak ada. Bahkan suami istri yang katanya ketika hidup, yang ketika menikah mengatakan sehidup semati, cintanya sehidup semati, ternyata ketika mati masing-masing. Gak ada yang mau bersamaan. Maka antum harus bijak. Nih sekarang saya temenan sama siapa nih? Ada sebagian orang atau sebagian santri gak enakan kalau gak bareng dengan temennya. Diajak main gak enakan nih, jadi ikut. Diajak, udah nanti aja, gak ada kisah ibadah, santai aja ke masjidnya. Karena gak enakan akhirnya ikut-ikutan. Dia gak tahu nanti di akhirat ditanya itu sendiri-sendiri. Temen yang ngajak pelanggaran, temen yang ngajak antum telat, temen yang ngajak antum malas belajar, temen yang ngajak antum malas beribadah, atau ketika liburan temen-temen grup WA antum yang ngajak ini dan itu,
dia itu nggak akan nemenin antum, hatta di kuburan nggak nemenin. Dan hari kiamat, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, sendiri-sendiri. Maka ayatullah azza wa wa iyyakum jami'an, telah bersama kita pada sore hari ini seseorang yang di dalam kisahnya itu akan mengingatkan kita tentang bagaimana teman yang baik dan bagaimana teman yang tidak baik. Kita kalau punya teman baik seperti apa, kalau punya teman yang nggak baik nanti jadinya seperti apa. Antum perhatikan kisah satu orang ini nih, dan antum ingat-ingat, setiap punya atau setiap milih teman, setiap diajak oleh temannya mengamalkan sesuatu, antum ingat kisah ini sehingga antum bisa mengukur orang ini berhak nggak jadi teman saya. Sekarang deh, sebelum kita membacakan kisahnya, antum melihat kanan kiri antum, kan pasti teman dekatnya kan di kanan dan kiri. Nanti setelah selesai kajian ya 30 menit ke depan, antum lihat lagi, ini kira-kira pantas nggak saya temenin orang ini. Kira-kira pantas nggak nih orang ini jadi teman di pesantren anak? Jangan sampai, apalagi kelas 12 ya, ternyata kita udah temenan 6 tahun, ente nggak pantas ternyata jadi teman. Selama ini saya salah cari teman. Ternyata yang katanya teman setia, yang teman sejati, sahabat sejati, ternyata setelah mendengar kisah ini, ternyata nggak sejati-sejati amat orangnya. Telah bersama kita seseorang yang karena kisahnya Allah Subhanahu wa ta'ala sampai turunkan ayat dari langit yang ketujuh. Dia ada seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang bernama siapa kira-kira? Dia adalah seorang sahabat Nabi yang bernama Ka'ab ibnu Malik. Ka'ab ibnu Malik. Di dalam Sahih Muslim, Ka'ab ibnu Malik menceritakan kisahnya dengan kisah yang panjang sekali. Nggak bisa kita kalau baca dari awal sampai akhir, terlalu panjang. Kita baca sebagian yang bisa menjadikan pelajaran untuk kita. Singkatnya, Ka'ab ibnu Malik seorang sahabat yang senior. Beliau mengikuti banyak sekali peperangan. 20 atau sekian, hampir 20 peperangan Ka'ab ibnu Malik ikut. Kesetiaannya, keimanannya tidak diragukan. Tetapi pada perang Tabuk, ketika Nabi SAW mengumumkan peperangan kepada para sahabat, kita akan berangkat ke Tabuk untuk perang. Dan kisah yang masyhur bahwasanya ketika perang Tabuk itu kaum muslimin sedang dalam keadaan paceklik, makanan sedikit, harta sedikit. Jadi nggak semua sahabat bisa ikut. Artinya banyak yang uzur, orang-orang miskin uzur, yang sakit uzur, nggak ada kendaraan untuk berangkat. Ka'ab ibnu Malik ketika itu dia merasa punya harta, dia punya beberapa tunggangan dan dia punya beberapa bekal makanan. Maka dia menyampaikan sebelum atau ketika Nabi SAW berangkat ke Tabuk, ketika itu saya merasa agak santailah, saya punya unta, saya punya kuda, saya bisa berangkat nanti, saya bisa nyusul nanti. Kemudian dia berangkat telat. Ka'ab ibnu Malik telat berangkat bersama beberapa para sahabat yang lain. Yang qaddarallah, ini yang sering disampaikan para ulama memberikan satu kaidah, wala yazalu, bahkan sebagian mengatakan ini salah satu hadis dari Nabi, wala yazalu qaumun yata'akhkhar hatta akharahumullah. Sebagian kaum itu senang telat, ya, sengaja telat ke masjid, nanti dululah, ke kelas nanti dululah, terus nanti dulu, sampai satu waktu akharahumullah. Bukan dia yang ingin telat, tapi Allah buat dia jadi orang-orang yang telat. Hati-hati. Jangan-jangan selama ini saya sholat di belakang bukan karena malas, tapi karena Allah nggak pengen saya di depan. Nanti kita akan tahu kenapa Ka'ab ibnu Malik sampai berleha-leha dan kemudian dia telat. Sampai qadarallahu wa ma sya'al, Ka'ab ibnu Malik nggak bisa nyusul
nggak jadi ikut perang. Ketika beliau pulang ke Madinah, dia kaget. Di Madinah isinya semuanya yang nggak ikut perang. Yang pertama, orang yang punya uzur. Yang punya uzur itu sakit, tua, sakit, kemudian miskin, nggak punya unta, nggak punya kuda untuk berangkat, jadi dia uzur. Dan sisanya ada sekitar 80 orang. Itu mereka mampu, mereka sehat, mereka nggak miskin, tapi nggak ikut perang. Siapa mereka? Orang-orang munafik. Ka'ab bin Malik ketika pulang ke Madinah, isinya orang-orang munafik yang nggak ikut perang. Maka dia merasa takut, jangan-jangan saya termasuk orang-orang munafik. Dia menyesal. Kenapa? Jadi ketika berangkat itu ditelat-telatin, maka terjadi akharahumullah. Padahal beliau sahabat yang senior sekali. Sampai ketika Nabi SAW pulang, sempat ada beberapa kisah ya, Nabi di perang Tabuk menanyakan tentang Ka'ab bin Malik. Ada orang-orang yang membela, ada orang-orang yang menyalahkan dan seterusnya. Sampai Nabi SAW pulang ke Madinah. Kemudian Nabi SAW memanggil Ka'ab bin Malik. Dipanggil, ya Ka'ab, Ka'al. Beliau mengatakan, fajitu amshi hatta jalastu baina yadayhi. Kata Ka'ab bin Malik, maka saya mendatangi Nabi SAW dan saya duduk di hadapan beliau SAW. Faqala li, maka Nabi SAW berkata kepadaku, ma khallafaka, apa yang membuatmu telat, apa yang membuatmu berpaling, kenapa nggak ikut perang? Karena Nabi tahu Ka'ab ini dia punya kekuatan, bukan orang sakit, dia punya harta, dia punya kemampuan untuk berangkat. Kenapa nggak berangkat? Dan Nabi SAW tahu Ka'ab bin Malik sahabat yang senior, 20 peperangan dia ikut. Kenapa di perang Tabuk nggak mau ikut? Alam takun qadib ta'ata dhahraka, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikanmu kuat bisa untuk berangkat? Faqultu, maka Ka'ab bin Malik mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni wallahi law jalastu inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu anni sa'akhruj min sakhatihi bi'udhrin. Ya Rasulullah, seandainya yang di hadapan ana ini bukan antum, ya Rasulullah, seandainya saya berhadapan dengan orang di dunia ini, mau raja, mau siapapun selain antum nih, maka saya bisa mendatangkan uzur-uzur dan alasan-alasan sehingga orang tersebut nggak marah. Kalau bukan Nabi, saya akan mengatakan saya seperti ini, saya punya uzur ini, punya uzur itu, sehingga nggak kena iqab. Laqad u'titu jadala, katanya, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikanku satu keahlian berbicara. Ka'ab bin Malik salah satu orang yang pintar bersyair, pintar bersenandung. Maka bisa, maksudnya apa? Ka'ab bin Malik ingin mengatakan, ya Rasulullah, seandainya bukan engkau yang memanggil, saya bisa bohong sehingga lepas dari hukuman. Karena lari dari medan peperangan atau punya kemampuan jihad tapi nggak ikut tanpa alasan, termasuk sifat orang-orang munafik dan harus dihukum. Walakinnani, kata Ka'ab bin Malik, saya bisa bohong ya Rabbi, ini kalau bukan antum, kalau bukan engkau wahai Rasulullah, saya bisa bohong. Walakinnani wallahi laqad alimtu, tetapi saya tahu, la in haddatstukal yawma haditsa kadhibin targha bihi anni la yushikanna Allahu yuskhituka alayya. Ya Rasulullah, tetapi saya tahu kalau saya berbohong di hadapanmu, sekarang saya bohong, saya punya uzur ini dan itu sehingga nggak ikut, saya takut Allah Subhanahu wa taala akan membongkar itu kepadamu sehingga engkau membenciku dalam waktu yang lama.
Karena Ka'ab bin Malik tahu kalau dia berbohong, Rasul SAW pun akan tahu dia berbohong, karena Rasul SAW mendapatkan wahyu. Kenapa Ka'ab mengatakan ini? Karena sebelum Ka'ab bin Malik itu salah satu orang yang akhir-akhir dipanggil oleh Nabi. Semua yang nggak ikut perang dipanggil Nabi. Fulan sini, kenapa nggak ikut? Fulan sini, kenapa nggak ikut? Sebelumnya ada 80 orang, semuanya orang-orang munafik dan semuanya berbohong kepada Nabi. Setiap datang orang munafik, kenapa nggak ikut? Ya Rasul, saya seperti ini dan seperti itu. Oke, ghafarallahu laka, semoga Allah mengampunimu, semoga Allah mengampunimu, terus seperti itu. Nabi SAW hanya bisa mengatakan semoga Allah mengampunimu kepada orang-orang munafik, karena ampunan dan hukuman itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai giliran Ka'ab bin Malik, Ka'ab mengatakan saya nggak berani bohong, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti tahu kalau saya berdusta. Wa in haddatsuka bisidqin tajidu alayya fihi inni la arju fihi uqballah. Dan ya Rasulullah, jika engkau tahu saya sedang berkata jujur, maka tidak ada yang saya harapkan selain balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau itu baik, mau itu buruk, saya akan terima. Maka Ka'ab bin Malik mengatakan, wallahi ma kana li min udhrin. Tadi orang-orang munafik kan bilang saya punya uzur. Giliran Ka'ab bin Malik, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya nggak punya uzur. Nggak ikut perang, punya kekuatan tapi nggak punya alasan, nggak punya uzur. Maka Nabi SAW mengatakan, amma hadza faqad shadaq. Nabi berkata kepada para sahabatnya, lah orang ini jujur nih. Tadi ketika orang munafik yang datang, Nabi nggak berkata seperti itu. Nabi hanya mengatakan, na'am ghafarallahu laka, na'am ghafarallahu laka. Begitu Ka'ab bin Malik yang datang, Nabi dan berkata sebagaimana yang dikatakan, mengatakan saya nggak punya uzur ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, amma hadza faqad shadaq. Ini orang jujur. Fakum hatta yaqdiyallahu fik. Maka berdirilah sampai Allah turunkan keputusannya untukmu. Tadi orang munafik, Nabi nggak bilang seperti itu, karena Nabi tahu mana-mana orang munafik dan Nabi tahu mana orang-orang yang beriman. Ketika orang munafik yang datang, Nabi mengatakan semoga Allah mengampunimu, selesai, urusannya selesai. Tapi ketika Ka'ab bin Malik yang datang, Nabi mengatakan faqum hatta yaqdiyallahu lak, atau hatta yaqdiyallahu fik. Berdiri dan pergilah sampai Allah memutuskan tentangmu. Harus gimana nih hukumannya, harus diapain nih. Seorang yang beriman, dia mampu tapi nggak ikut perang, harus diapain? Kita tunggu Allah yang tentukan. Maka para santri yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Ka'ab bin Malik keluar dari masjid dengan pikiran yang galau, ini nggak selesai nih. Saya sudah datang kepada Nabi, sudah jujur, tapi ternyata nggak selesai. Nggak tahu hukumannya apa, nggak tahu dihukum atau tidak, nggak tahu. Galau dia. Kenapa? Dan orang yang beriman seperti ini, ketika dia melakukan kesalahan, dia galau. Kenapa? Karena pasti di sana ada sesuatu, entah itu hukuman di dunia atau hukuman di akhirat. Kemudian Ka'ab bin Malik melanjutkan, ini poin yang pertama. Kenapa kita harus pilih-pilih teman? Kenapa kita jangan sampai salah cari teman? Kata Ka'ab bin Malik, wasara rijalun min bani Salimah fattabi'uni. Ketika saya keluar dari masjid, Banu Salimah, kaumnya Ka'ab bin Malik, datang menghampiriku. Kaum Bani Salimah mendatangiku dari kanan, dari kiri, dari belakang, ramai. Karena dia orang yang salah satu orang yang Nabi mengatakan kita tunggu keputusan dari Allah. Maka orang-orang Bani Salimah datang menghampiri. Apa yang mereka mengatakan? Mereka mengatakan, wallahi ma 'alimnaka aznabta dzanban qabla hadza. Mulai kompor nih. Mereka mengatakan, ya Ka'ab, ente nggak ikut perang, kenapa? Kita tahu kamu itu orang yang soleh. Kita nggak pernah lihat engkau melakukan dosa sebelum ini.
mulai kompor, mulai ngorek-ngorek Ka'ab ibnu Malik. Kemudian mereka mengatakan, laqad ajazta fi an la takuna i'tadarta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kau ini gimana sih? Tadi orang munafik tuh ya, ketika dipanggil Nabi kemudian mereka berbohong, Nabi mengatakan, ghafarallahu laka, semoga Allah mengampunimu. Selesai. Nah, engkau kenapa jujur di hadapan Nabi? Ini akhirnya susah kan nih keputusannya, bikin galau kan, bikin masalah baru kan. Coba tadi bohong. Kalau bohong kan sama kayak orang yang sebelumnya dibiarin. Coba tadi bohong. Kemudian mereka mengatakan, faqad kana kafika dzanbaka istighfar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu tadi bohong nih ya, kamu kan jadi punya dua dosa. Pertama enggak ikut perang, yang kedua bohong. Tetapi Nabi mendoakan ghafarallahu laka. Kira-kira dosamu sama istighfarnya Nabi lebih makbul mana? Istighfarnya Nabi. Ini teman-teman yang kompor nih. Kenapa enggak bohong aja sekalian? Sekalian dijamak dosanya, kemudian Nabi kasih doa ampunan, diampuni dosamu. Ka'ab bin Malik mengatakan, fa wallahi ma zalu yu'annibuni hatta aradtu an arji'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, mereka terus ngomporin, terus manas-manasin sampai aku ingin kembali kepada Nabi alaihi salatu wasallam, fa'adhiba nafsi, kemudian merevisi perkataanku. Sampai Ka'ab bin Malik saking banyak orang yang, kamu gimana sih? Harusnya tadi bohong aja, harusnya tadi ikut aja, harusnya tadi jangan ngaku kalau kabur dari pondok misalnya. Ketika dipanggil, harusnya tadi jangan bilang kalau kita ikutan, sendiri aja. Terus kompor seperti itu sampai Ka'ab mengatakan, sungguh saking banyaknya kompor dari Bani Salimah, sampai aku ingin kembali kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan ingin merevisi perkataan saya, sampai saya ingin berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, tadi saya bohong, saya sebenarnya sakit. Ini seorang Ka'ab ibnu Malik, sahabat senior, 20 kali ikut peperangan. Bahkan diriwayatkan di dalam perang Uhud beliau mendapatkan sekian belas tusukan pedang dan goresan pedang. Ketika ditusuk pedang, ketika digores pedang, beliau kokoh yakin. Tapi ketika bersama dengan teman-teman yang kompor, goyah imannya. Pengen bohong gara-gara teman-temannya. Pengen bohong gara-gara temannya. Nah, kita evaluasi dulu ya sebelum berakhir. Antum tengok lagi kanan kiri antum. Nih, jangan-jangan selama ini kanan kiri saya yang ngajak bohong. Jangan-jangan selama ini mereka yang kompor. Gara-gara ente nih saya nggak puasa Syawal. Harusnya puasa, gara-gara teman sebelahnya jadi nggak puasa. Kelas. Atau jangan-jangan, perhatikan sebelum nyalain temennya, perhatikan. Atau jangan-jangan ana yang ngomporin temen ana. Antum lihat ke sampingnya, wah gara-gara ana itu jadi nggak puasa ya. Wah gara-gara ana itu jadi tahu ini dan itu. Lihat sampingnya dan mulai berevaluasi. Jangan-jangan selama ini antum Ka'ab bin Malik dan teman-teman antum nih Bani Salimah, sehingga mau sholat di depan udah di belakang aja. Poinnya nggak seberapa banyak kalau sholat di depan. Atau sebaliknya, jangan-jangan selama ini antum jadi Bani Salimahnya untuk Ka'ab bin Malik. Gara-gara antum teman-teman antum jadi malas, gara-gara antum teman-teman antum jadi melakukan pelanggaran. Ini seorang Ka'ab bin Malik, seorang sahabat yang keimanannya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, amma hadza faqad shadaq. Sertifikat jujurnya itu bukan dari kepala sekolah. Sertifikat jujur yang diberikan kepada Ka'ab bin Malik
itu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi ketika teman-temannya kompor, ketika dia punya teman-teman yang mengatakan ini dan itu, dia ingin kembali kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan berbohong. Saking banyaknya orang yang mengatakan. Tetapi kita lihat bagaimana pintarnya Ka'ab ibnu Malik. Kita akan lihat bagaimana kecerdasan Ka'ab ibnu Malik. Ketika dia dalam kondisi seperti itu, dia sekarang dalam kondisi yang akhirnya merasa bersalah lagi. Tadi merasa bersalah, kenapa nggak ikut perang? Sekarang merasa bersalah, kenapa jujur? Ada orang yang merasa bersalah, kenapa? Karena jujur. Dan ini sering, apalagi di circle para santri. Ketika dipanggil ustadznya, tadi siapa aja yang telat? Fulan Ustaz. Ketika balik ke asrama, kenapa yang jujur? Dia nyesel, kenapa saya jujur ya? Tahu gitu saya bohong aja. Orang berubah, yang sebelumnya berbuat kebaikan jadi ingin berbuat kejelekan. Karena apa? Bukan waswas syaitan, tapi waswas al-ashab, godaan teman-teman yang menjadikan dia goyah keimanannya. Tetapi Ka'ab ibnu Malik cerdas. Dia dalam kondisi yang merasa bersalah karena sudah jujur, tapi dia cerdas. Dia akan menimbang apakah perbuatan dia benar atau tidak. Dengan cara apa? Dia mengatakan faqultu lahum, saya katakan atau saya tanyakan kepada Bani Salimah, hal laki hada ma'i min ahadin, apakah ada yang sepertiku yang dipanggil oleh Nabi alaihi salatu wasallam? Dia dipanggil oleh Nabi, kemudian dia jujur, kemudian Nabi mengatakan kum hatta yaqdiyallahu fi, pergilah sampai Allah putuskan. Ada nggak yang seperti itu? Maka kaumnya Bani Salimah, mereka mengatakan qalu na'am, ada. Ternyata ada yang senasib. Ternyata ada yang nggak ikut perang tanpa udzur, kemudian sedang menunggu hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'aka rajulani, ada dua orang yang kaya sepertimu nih Ka'ab, yang seperti kamu ini ada dua orang. Fakultu man huma, siapa mereka berdua? Qalu, Bani Salimah mengatakan Muraratu ibnu Rabi'ah al-Amri, dan yang kedua adalah Hilal ibnu Umayyah al-Waqifi. Murarah ibnu Rabi' al-Amri wa Hilal ibnu Umayyah al-Waqifi, dua sahabat. Itu pernah dengar nama mereka nggak? Pernah, barusan. Ka'ab ibnu Malik ketika mendengar dua nama itu, tadi dia sedih karena kenapa saya jujur ya, banyak kompor, dia bersedih, dia ingin kembali kepada Nabi SAW, kemudian ingin berdusta. Ketika mendengar nama Murarah dan Hilal, dia tersenyum. Ka'ab ibnu Malik tersenyum, kemudian mengatakan fadzakaru li rajulaini shalihain, ternyata ada yang senasib denganku dan mereka dua orang yang soleh, sahabat senior juga ternyata. Qad syahida badran, keduanya ikut bersama Nabi alaihi salatu wasallam dalam perang Badar. Dan Nabi alaihi salatu wasallam dan Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadis qudsi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang yang ikut perang Badar, if'alu ma syi'tum laqad ghafartu lakum, berbuatlah sesuka kalian, sungguh aku telah ampuni dosa kalian. Bukan orang sembarangan yang ikut perang Badar, itu bukan orang sembarangan. Maka Ka'ab ibnu Malik mengatakan fihima uswah, kita bisa mengambil uswah, bisa mengambil teladan dari orang-orang yang ikut perang Badar, dan keduanya jujur ternyata. Maka Ka'ab ibnu Malik merasa tenang.
famadaitu hina dzakaruhuma, maka saya pergi dengan tenang ketika Bani Salimah menyebutkan dua nama tadi, dua nama orang-orang senior, para sahabat senior yang ternyata mereka juga takhallaf, mereka juga nggak ikut perang Tabuk tanpa alasan. Di sini antum bisa mengambil satu pelajaran yang besar. Ya, ketika antum diajak sesuatu, ya, liburan kemarin kan semua dari antum pegang HP itu. Tiba-tiba masuk grup misalnya. Antum lihat dulu anggota grupnya siapa. Ternyata anggota grupnya fulan. Aduh, kalau ini udah pasti aneh-aneh nih grupnya nih. Keluar. Tapi ketika antum masuk grup fulan, masya Allah, yang ini suka azan, yang ini soft di depan, yang ini santri teladan, yang ini hafalan yang paling banyak. Oke, anak ikut. Meskipun anak nggak teladan, nggak pernah azan, hafalannya nggak banyak, nggak pinter, tapi karena tahu teman-temannya baik, gas. Seperti itu. Antum kalau di sini nih ya, diajak tentang antum rapat, diajak tentang sini, kita ngobrol dulu sebentar. Antum lihat dulu orangnya, siapa aja yang ngobrol di situ. Yang ini soft di belakang, yang ini baru dipanggil ustadz awal, yang ini tidur, yang ini sering ghaib, yang ini anak nggak ikutan lah. Ya pasti nggak jauh-jauh dari itu. Apa diajak kabur, apa diajak beli HP mungkin, apa diajak males-malesan, apa diajak nggak usah sholat di masjid, apa diajak melanggar ini dan itu. Sudah pasti seperti itu. Nabi SAW mengatakan, al-qulubu juludun mujannadah. Hati itu seperti tentara, dan tentara itu akan berteman dengan yang sama. Antum belajar dari Ka'ab bin Malik, ya. Antum kan punya circle ya, nah, kanan kiri belakang antum lihat kira-kira ini selama ini saya seperti ini gara-gara mereka atau yang lain. Antum lihat teman-teman antum, jangan oh iya ternyata hafalan saya menurun karena saya temenan sama fulan. Dan itu kita bisa lihat. Itu kita bisa lihat. Tapi gara-gara temenan sama fulan jadi sering ghibah. Gara-gara teman sama fulan jadi pelanggaran itu jadi sepele. Padahal wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Masing-masing akan menanggung hukumannya sendiri-sendiri, enggak ada. Makanya Malik ibnu Dinar, seorang ulama, mengatakan antan kulal hajar ma'as salihi khairun laka min an ta'kulal halwa ma'al fujjar. Engkau memindahkan batu tapi bareng-bareng sama orang soleh itu lebih baik daripada engkau memakan makanan yang lezat tapi bareng orang-orang fajir. Kalau antum ngangkat batu bareng-bareng orang yang soleh, bisa jadi itu mungkin lagi kerja bakti, lagi bikin masjid mungkin, lagi bikin jembatan misalnya, itu baik daripada makan yang lezat tapi bareng orang-orang fajir. Bisa jadi itu hasil curian, bisa jadi itu makanan yang haram, meskipun itu lezat di mulut tapi bisa jadi fihi syai'. Bukan kita tahu dari mana, dari teman-temannya ini, terutama yang masih kelas 7, kelas 8. Jangan sampai antum salah cari teman sebaya atau kakak kelasnya yang menjadikan antum melihat pelanggaran itu jadi remeh. Yang antum melihat pelanggaran itu jadi remeh. Nggak apa-apa. Kalau sama kakak kelas itu aman, kita telat juga nggak akan diikop misalnya. Hati-hati. Karena nanti hukumannya antum dapat sendiri. Nggak ada namanya bagi-bagi hukuman, nggak ada. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama temannya, maka harusnya dilihat samping kanan kirinya seperti apa. Kanan kiri antum selama ini ngajak sholat di depan atau ngajak sholat di belakang? Kanan kiri antum ini ngajak, lebih banyak ngajak belajar atau ngajak main? Atau jangan-jangan antum yang ngajak main teman-teman?
falyanzur ahadukum man yukhalil. Antum lihat siapa kanan kiri antum ini siapa. Jangan sampai salah. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam menggambarkan teman yang buruk seperti apa? Kanafikhi al-kir, seperti tukang pandai besi. Pernah lihat nggak? Nggak pernah lihat, jangan-jangan. Pernah lihat nggak tukang pandai besi? Bikin apa biasanya? Tukang pandai besi bikin apa? Bikin besi. Ada pisau dan lain-lain ya. Karena Nabi SAW jangan berteman seperti orang tukang pandai besi. Kalau maksimalnya percikan apinya mengenai bajumu sampai terbakar, atau minimal engkau keluar dari sana bau asap. Ini kalau antum nggak ikut melanggar, minimal antum akan ikut telat-telatnya. Antum akan ikut hasil-hasil dari kemaksiatannya. Hati-hati, jangan merasa aman punya temen yang sembarangan. Dan belajar dari Ka'ab ibnu Malik, ya, harus punya pertimbangan ketika memilih teman. Jangan asal-asalan yang penting ini, enggak. Seperti Ka'ab ibnu Malik, ketika dia mendengar, oh yang sama dengan saya orang-orang soleh, ya, yang sama dengan saya orang-orang soleh, kenapa enggak? Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Jangan sampai antum dapat teman-teman yang kompor, yang antum cuma ikut-ikut, ternyata ikut dihukum. Pasti ada yang merasa seperti itu. Tahu gitu, anak nggak gabung grup WhatsApp yang itu. Tahu gitu, anak nggak temenan sama fulan dan fulan. Gara-gara dia anak dihukum. Gara-gara dia anak diikom. Gara-gara dia anak jadi suruh berdiri. Tadi kalau nggak diajak ngobrol kan anak nggak berdiri deh. Atau jangan-jangan dia yang ngajak temennya. Jangan menyalahkan dulu, jangan-jangan dia yang ngajak temennya. Dan ingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zukhruf, al-ahillau yawma idzin ba'duhum li ba'din. Aduh, antum hafal ayatnya, Masya Allah. Al-akhilla, teman akrab di dunia, nanti di akhirat itu akan menjadi musuh satu sama lain. Illa al-muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kita singkat ceritanya, sampai kemudian turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hukumannya adalah tidak boleh diajak bicara sama sekali. Ka'ab ibnu Malik dan dua sahabat tadi, tiga orang ini Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan wahyu kepada Nabi alaihi salatu wasallam, tiga orang ini tidak boleh diajak bicara sama sekali. Gara-gara pertemanan sama orang-orang munafik. Sampai berapa hari? 50 hari. 2 bulan dia ke pasar, nggak ada yang salam, dia salam nggak ada yang jawab. Dia masuk ke masjid, salam nggak ada yang jawab. Salam kepada Nabi, sampai setiap salam dia lihat lisan Nabi ini jawab atau enggak. Allah yang nyuruh. Nggak boleh disapa, nggak boleh salam. Bahkan sampai di hari yang kesekian sampai turun wahyu bahwasanya sampai pun istri-istrinya harus mendiamkan, dihajar namanya. Tapi karena kebaikan, bukan diajar karena keburukan. Demi kebaikan, hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di hari yang ke-50, sampai di hari yang ke-50 kita Ka'ab ibnu Malik sedang di rumahnya, kemudian datang seseorang yang mengabarkan, berteriak dengan bahagia. Dia memanggil Ka'ab ibnu Malik. Nabi SAW turun wahyu kepadanya tentangmu. Sana, pergi kepada Nabi SAW. Maka ketika berhadapan dengan Nabi SAW, Nabi mengatakan, abshir bi khairi yaumin marra alaika. Wahai Ka'ab ibnu Malik, dengarkanlah satu kabar gembira, satu kabar yang terbaik bagimu sejak engkau dilahirkan. Ini hari terbaik nih. Turun ayat dari langit yang ke-7 untukmu. Ka'ab ibnu Malik mengatakan, dia masih bertanya, masih sempat-sempatnya tanya, ini orang yang beriman seperti ini. Dia mengatakan, amin indika ya Rasulullah, amin indillah. Maafnya ini dari engkau apa dari Allah?
Faqala bal min indillah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan surat At-Taubah ayat 17, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladzina tabauhu fi sa'atil usrati min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Sungguh Allah telah menerima taubat Nabi dan para sahabat, orang muhajirin, orang ansor yang mereka berangkat ke perang Tabuk dalam keadaan yang susah, yang hampir-hampir gak jadi berangkat karena saking susahnya. Di ayat yang ke-118 Allah turunkan khusus untuk 3 orang ini. Salah satunya Ka'ab ibnu Malik. Allah mengatakan wa 'ala tsalatsah, disebutkan 3 orang. Alladzina khulifu, yang mereka tidak ikut berangkat perang. Yang 3 orang ini nggak ikut berangkat perang. Hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat, sampai bumi itu terasa sempit. Kenapa? Ke pasar nggak ada yang salam, nggak ada yang senyum. Dia salam nggak ada yang jawab. Pulang ke rumah istrinya diam. Ke masjid Nabi dan para sahabat diam. Hatta idza dhaqat alaihimul ard, sampai seakan-akan bumi yang luas ini menjadi sempit. Wa dhaqat alaihim anfusahum, diri mereka sempit. Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih, mereka tahu taubat itu tidak akan, atau tidak ada yang bisa memaafkan mereka kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking beratnya keadaan. Bayangin, dia hidup di zaman sahabat, tapi kalau salam nggak ada yang jawab. Salam kepada Nabi dicuekin, pulang ke rumah istrinya diam. Sempit sekali. Mereka sampai yakin ini, kalau makanya ketika dipanggil oleh Nabi, Ka'ab menanyakan, ini maafnya dari engkau atau dari Allah? Karena dia tahu tidak ada yang bisa memaafkan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi itu. Tsumma taba 'alaihim liyatubu, maka Allah menerima taubat 3 orang ini. Innallaha huwa tawwabur rahim. Sungguhnya Allah Maha menerima taubat. Yang menjadi alasan Ka'ab bin Malik kokoh dengan pendapatnya, itu teman yang baik atau teman yang buruk? Teman yang baik. Ketika dia yakin 2 orang ini soleh, saya bersama mereka, Allah terima taubatnya. Maka di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as-shadiqin, wahai orang-orang yang beriman, kalian hendaknya bersama orang-orang yang jujur. Meskipun itu salah, meskipun itu pahit, kalau antum salah, kalau kita salah, jujur. Habis melanggar ini dan itu dipanggil, ditanya jujur. Karena hukuman untuk orang yang jujur itu lebih baik daripada mereka yang berdusta. Seandainya Ka'ab bin Malik mengikuti teman-teman dari Bani Salimah tadi, ya udahlah saya balik lagi, saya akan bilang ke Nabi, ya Rasul tadi saya bohong, saya sebenarnya sakit. Bisa berbeda mungkin keadaannya. Tapi ketika dia melihat teman-teman yang jujur itu sebagai panutan, uswah, maka mendapatkan keselamatan. Tidak hanya taubatnya diterima, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala langsung turunkan ayat untuk mereka. Wa 'ala tsalatsah, 3 orang ini luar biasa. Tidak semua sahabat namanya, atau tidak semua sahabat itu diturunkan Al-Quran kepada mereka, kecuali orang-orang yang keimanan yang kokoh. Sebagai penutup, para santri yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, masalahnya sekarang bukan masalah Ka'ab bin Malik, taubatnya sudah diterima. 3 orang yang tadi ya, Ka'ab, Murarah, Hilal, mereka masuk ke dalam diri mereka ciri-ciri orang munafik karena nggak mau perang, tapi taubatnya sudah diterima, urusannya sudah selesai. Orang-orang munafik Allah sudah berikan nas fidarkil asfali minan nar, sudah selesai urusan mereka. Nah, masalahnya sekarang kita di sini. Sekarang pelajarannya adalah kita bisa nggak seperti orang-orang yang 3 orang tadi, ketika salah mengakui dan menimbang satu hal dengan cara siapa teman yang ikut, siapa teman yang ikut. Sebelum pulang kan antum diajak, ayo naik kereta aja. Nah, antum lihat tuh siapa aja yang naik kereta, fulan, nggak ikut lah, ini nggak beres nih pasti pulang turun dari kereta nih ada grup baru nih.
Antum lihat lagi kalau fulan bin fulan, oh ini yang soft satu, ini yang suka azan, ini yang suka imam, ini yang santri terbaik. Anak yang biasa aja, oke lah, nggak apa-apa. Biar ketularan. Biar seperti Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik nggak ikut perang Badar, tidak masuk ke dalam nas if'alu ma syi'tum laqad ghafartu lakum. Tapi ketika dia tahu dua orang yang sama dengannya itu diampuni dosanya, dia ikut, maka diampuni dosanya, diterima taubatnya karena ikut dengan orang yang benar. Kalau sebaliknya maka hati-hati. Sebagai menutup, satu syair antum hafalkan ini. Antum ingat-ingat ya, seorang mengatakan anil mar'i la tas'al. Tentang seseorang jangan kamu tanya seperti apa dia. Ya, fulan bin fulan jangan tanya seperti apa dia. Wasal an qarinihi, tapi tanyalah siapa teman duduknya. Fakullu qarinin, sungguh setiap teman bil maqarini, dengan teman-temannya yang tadi pasti ikut. Maka antum kalau mau introspeksi cukup dengan lihat teman-teman antum. Kalau susah nih antum, kalau ngaca dan susah, saya orangnya baik atau tidak, saya di pondok ini orang yang ketika mendapatkan amanah belajar dari orang tua itu saya tunaikan atau tidak. Kalau antum susah evaluasi diri, antum lihat teman-teman antum. Antum lihat, oh iya ternyata fulan yang selama ini ngajak anak sholatnya di belakang, fulan yang selama ini ngajak anak telat, fulan yang selama ini ngajak anak kabur, ngajak pelanggaran, ngajak ini dan itu, fulan ternyata yang ketika liburan ngajak anak untuk pergi ke sana, pergi ke sini. Antum evaluasinya dengan itu. Atau kalau sebaliknya, alhamdulillah, ternyata teman anak itu yang ngajak sholat di depan, teman anak itu yang ngajak istiqomah puasa, teman anak itu yang ngajak murojaah, teman anak itu yang bikin semangat belajar. Nabi SAW mengatakan, penutup lagi, nggak selesai. Nabi SAW, ini evaluasi yang pertama ya. Antum lihat teman-teman antum, termasuk yang baik atau yang tidak. Kalau susah, saya sudah evaluasi. Itu yang ngajak seperti ini, ngajak seperti itu sudah saya tinggalkan. Saya sudah keluar grupnya, saya sudah nggak ikut-ikutan. Maka yang kedua adalah Nabi SAW mengatakan, man dzukirtum billahi ru'yatahu. Antum kalau mau cari teman, yang pertama kalau antum lihat dia, antum ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap lihat fulan, masya Allah, oke, saya mau sholat di depan lah. Nah, temenin orang yang seperti itu. Wazada fi ilmikum mantikuhu. Kalau dia berbicara, antum jadi semangat. Setiap fulan yang berbicara, saya jadi semangat ibadah. Temenin yang seperti itu. Yang ketiga, wa dzukirkum bil akhirati amalahu. Kalau dia sholat, dia beramal, antum jadi ingat akhirat, jadi ingat dosa, jadi ingat surga, jadi ingat neraka. Antum temenin orang-orang yang seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ingat-ingat, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil maqarini yaqtadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.